mengenai kerja-kerja elektoral, diantaranya mungkin kesiapan kita memenangkan di pertarungan pemilu 2024 ini. Kami juga sudah melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan beberapa karuhun-karuhun atau orang tua yang ikut memperjuangkan P3 dari awal, sehingga pada saat ini banyak kader-kader dari tokoh ulama, tokoh kiai yang ada di wilayah Kabupaten Garut mencalonkan keluarganya, bahkan anaknya untuk menjadi caleg di Partai Persatuan Pembangunan ini. Untuk memastikan kemenangan di tahun 2024 nanti, kita tentu akan terus melakukan kerja organisasi dan kerja elektoral sampai masif di tingkat masyarakat, yaitu di tingkat RW, di mana kita secepat mungkin akan mengerjakan musran, musyawarah ranting, dan juga mempersiapkan badan saksi, di mana badan saksi ini akan dipersiapkan per satu TPS itu 2 orang. Jadi melihat jumlah TPS yang kemarin dilaksanakan di Kabupaten Garut itu 8.000 lebih, tentunya kita akan mempersiapkan 2 kali lipat saksi yang akan nanti mengawal proses pemilihan umum 2024 nanti. Kami DPP juga sudah melakukan bedah dapil, di mana kami ini digait oleh salah satu konsultan politik terbaik di Indonesia, Kang EF Polmak. Jadi kita sudah melakukan bedah dapil, jadi kita sudah melakukan menyisir hasil dari raihan pemilu 2019 dan juga 2014, di mana dengan data yang dari kemarin kita lakukan kita lakukan penelitian, kita melakukan kajian dengan hasil yang sekarang yang akan kita targetkan itu ada beberapa dapil yang insya Allah akan bisa ditingkatkan raihan kursinya. Di antaranya ada 3 dapil yang diharapkan ada kenaikan 1 kursi di masing-masing dapil tersebut. Dapil Selatan, dapil 3, dapil 4, dan juga dapil 1. Tetapi kami juga tidak akan lengah untuk dapil 2, di mana dapil 2 ini adalah dapil kami, dapil di situ tuh partai kami menjadi pemenang setelah kehilangan kami figur terbaik almarhum Haji Agus Hamdani. Kita tetap harus bisa mempertahankan suara di utara, yang mudah-mudahan istri beliau, istri almarhum Ibu Haji Intan ini bisa meneruskan perjuangan suaminya untuk bisa mengakselerasi kemenangan di utara. Dan juga alhamdulillah ada beberapa tokoh kiai, ulama karismatik, ulama besar yang sudah mendeklarasikan diri, ratusan kiai mendeklarasikan diri untuk memenangkan P3 di Kabupaten Garut, terutama yang paling banyak itu kiai-kiai dari utara. Dan mudah-mudahan kita tidak berpikir lebih atau mempunyai target lebih. Kita di dapil 2 itu hanya berupaya untuk mempertahankan 3 kursi menjadi pemenang tapi ada beberapa dapil yang kosong, di antaranya Selatan. Mudah-mudahan dengan gerakan sila kaki, silaturahmi kiai, dan juga tetap melakukan koordinasi dengan tokoh agama lain, tokoh pengusaha, dan juga tokoh masyarakat, kita insya Allah untuk di Selatan ini akan berharap satu perwakilan anggota DPRD dari Selatan ini bisa muncul di raihan 2024 nanti. Untuk target pilkada tentunya kita berpikir rasional, karena Partai P3 saat ini 7 kursi, ya mudah-mudahan kita bisa meningkatkannya. Ya kalaupun nanti kita sudah sukses di pemilu, tentunya kita baru berpikir bagaimana kita memenangkan di pilkada.
Jadi kita berkonsep bahwa menurut karuhun orang Sunda kudu malapah gedang, makanya. Jadi tahapan-tahapan ini tentunya akan kita lakukan secara maksimal, di mana kita akan memaksimalkan dulu bagaimana raihan di pemilu 2024. Tetapi selama ini P3 ini selalu mencalonkan untuk jagoan di pilkadanya itu adalah kader-kader terbaiknya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kader-kader terbaik P3 di Kabupaten Garut sangat banyak. Dan mungkin ini sebuah gambaran bahwa ke depan yang jelas P3 pasti akan mencalonkan, diharapkan targetnya itu menjadi bupati, menjadi G1 gitu kan. Tetapi kita akan berbicara realistis karena kita di-guide oleh konsultan politik juga, di mana mungkin nanti kita akan melakukan langkah-langkah strategis itu sesuai dengan kajian dan juga sesuai dengan keilmuan. Jangan sampai nanti partai kita ke depan tidak mempunyai arah dan tidak bisa memenangkan di pilkada. Dalam arti kata, partai kita ke depan harus mempunyai arti penting bagaimana partai P3 ke depan ini selain menjadi pemenang, tentunya adalah harus tetap dan selalu dicintai oleh masyarakat Kabupaten Garut. Kepada seluruh pengurus dari mulai tingkat pengurus harian DPC sampai tingkat kecamatan bahkan tingkat desa, yang pertama himbauan saya bagaimana Partai Persatuan Pembangunan ini bisa selaras dan berjalan berdampingan dengan para kiai, para ulama, para ustadz, bahkan para santri yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Karena jujur, karena partai kita ini adalah partai yang berbasis agama Islam, tentunya kesuksesan tersebut akan bisa diraih apabila kita bisa sejalan dan berdampingan dengan para kiai ulama, termasuk juga mungkin para santri dan ustadz yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Jadi ini bukan hanya himbauan, bahkan ini adalah sebuah dari tugas. Bagaimana suksesnya Partai Persatuan Pembangunan tidak lepas dari dukungan, bimbingan, arahan para ulama, para kiai, para ustadz yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Dan kami yakin apabila seluruh elemen yang dibentuk oleh DPC sampai tingkat ranting, apabila bisa sejalan dengan para kiai, para ulama, para ustadz, dan bahkan para santri yang ada di wilayah Kabupaten Garut, saya yakin P3 akan menjadi pemenang di Kabupaten Garut. Tapi perlu diingat pula dengan sistem sekarang, digitalisasi ini diharapkan juga seluruh kepengurusan juga saya himbau semuanya untuk belajar, untuk melek dengan dunia digitalisasi yang terdesentralisasi sekarang ini. Diharapkan dengan kemajuan teknologi ini bisa menjadi alat untuk kemudahan akses segala sesuatu dan juga bisa bermanfaat dalam konteks hal positif untuk partai, untuk masyarakat Kabupaten Garut. Karena dengan mudahnya akses, belum tentu juga ini akan memberikan dampak yang baik apabila kita tidak bisa menjaga atau membatasi nilai-nilai yang negatif, bagaimana supaya bisa terjaga peradaban kita, khususnya bangsa Indonesia, Kabupaten Garut ada di Indonesia, khususnya peradaban-peradaban yang telah diwariskan oleh leluhur kita ini harus tetap dijaga dengan konteks bahaya dan untungnya dari dunia digitalisasi. Jadi mohon semuanya berperan, termasuk saya juga meminta kepada media juga untuk berperan bagaimana mengedukasi, karena dengan mudahnya digitalisasi sekarang bagai mata pisau yang tajam ke atas dan tajam ke bawah. Jadi jangan sampai dengan mudahnya digitalisasi ini, saya khawatir peradaban kita sedikit demi sedikit terkikis oleh peradaban budaya luar, budaya barat. Itu yang sekarang menjadi targetan utama Partai Persatuan Pembangunan selaku partai yang berbasis Islam untuk menjaga nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebaikan yang ada dan bahkan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita.